Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan pada permasalahan khilaf yang sangat qawi yang timbul di antara para ulama tentang hukum mengeluarkan mani ya, dengan sengaja tanpa jima. Apakah membatalkan puasa? Saya ulangi, hukum mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa jima, artinya tanpa kemulan lelaki masuk dalam kemulan perempuan. Apakah hal ini membatalkan puasa? Khilaf di antara para ulama dengan khilaf yang sangat qawi. Masing-masing memiliki pendapat, memiliki dalil yang sangat kuat ya. Adapun pendapat jumhur bahwasanya mengeluarkan mani dengan sengaja dengan cara apa saja maka membatalkan puasa. Adapun pendapat Zahiriyah, Ibnu Hazm dan yang lainnya, pendapat Ibnu Hazm yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah, demikian juga Imam Syaukani dan zahir dari tabwibnya Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, mereka ini berpendapat bahwasanya mengeluarkan mani dengan sengaja ya, namun tidak sampai pada tahapan jima, tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu mereka membahas tentang masalah hukum istimna, onani. Apakah hal ini membatalkan puasa atau tidak? Kita tahu bahwasanya pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwasanya onani hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Namun jika seorang melakukan hal ini, ya, apakah membatalkan puasanya, terutama anak-anak muda, ya, yang belum punya istri, banyak dari mereka yang terjerumus dalam hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang suami yang mubasyarah, bercumbu dengan istrinya, namun tidak sampai pada tahapan jima, ya. Dia mencumbui istrinya pada bagian tubuh yang lain selain kemauan istrinya. Apakah membatalkan puasa? Pendapat Zahiriyah, ya, Ibnu Hazm mengatakan tidak membatalkan puasa. Bahkan dia mengatakan sunnah tatkala seorang di bulan Ramadan melakukan mubasyarah, bercumbu dengan istrinya. Dan ini khilaf yang qawi. Ibnu Hazm menyebutkan dalil-dalil, di antaranya demikian juga Imam Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru wa yuqabbil wa huwa sha'im." Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu itu mencumbu dan mencium tatkala dia sedang berpuasa. Wa kana amlakakum li irabi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu itu orang yang paling kuat menahan nafsunya. Ya. Di sini jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu tatkala sedang berpuasa, beliau mencium dan juga beliau mencumbu istrinya. Dengan dalil ini, maka Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan bahwasanya bercumbu tatkala sedang berpuasa itu hukumnya sunnah, ya, dianjurkan, istihbab, bukan hanya boleh tapi bahkan dianjurkan. Meskipun sampai keluar mani, Karena tatkala syariat membolehkan seorang untuk mencumbu istrinya, kemudian ternyata keluar mani di luar kemampuannya, maka tidak mengapa. Jadi dia mengatakan mencumbu istri meskipun sampai keluar mani itu tidak mengapa. Bahkan sunnah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Khawani fillah azani Allah wa iyyakum. Adapun pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, pendapat a'immah al-arba'ah, ya, Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya mengeluarkan mani meskipun tanpa jima itu membatalkan puasa. Dalil mereka di antaranya tadi ayat yang telah kita bacakan di awal pengajian, fal ana basyiruhunna, ya. Tatkala di malam hari Allah mengatakan, maka sekarang hendaknya kalian mencumbui istri-istri kalian, ya. Artinya apa? Di siang hari tidak boleh, ya. Oleh karena itu mubasyarah, mencumbui istri, ya, itu dilarang dalam Al-Qur'an dan tidak boleh dan membatalkan puasa. Dalil mereka yang lain yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi but'i ahadikum shadaqah. Bahwasanya tatkala kalian berhubungan dengan istri kalian maka itu merupakan sedekah, ya. Ini merupakan syariat Islam adalah syariat yang sangat sempurna. Saya menjelaskan bahwasanya tatkala seorang suami berhubungan dengan istrinya itu merupakan sedekah. Sedekah bagi istrinya, menyenangkan istrinya, ya. Syariat menyuruh kita para suami untuk memperhatikan hal ini, ya. Memperhatikan bahwasanya kebutuhan biologis seorang istri itu juga sangat penting. Bukan cuma sang suami yang butuh, istri pun butuh. Oleh karena itu sampai Rasulullah SAW mengatakan ini merupakan sedekah, ya. Alhamdulillah kalau kita di bulan Ramadan memang disuruh untuk bersedekah.
Tapi untuk sedekah yang ini jangan dulu ya, di malam hari saja baru bersedekah. Atau adapun di siang hari maka ditunda. Kemudian seorang sahabat berkata, "Ayati ahaduna syahwatahu falahu ajrun?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang dari kita yada'u syahwatahu, yaitu menjimai istrinya, walahu ajrun, dan dapat pahala? Ingat lafalnya, ayati ahaduna syahwatahu, atau yada'u ahaduna syahwatahu. Jika seorang meletakkan syahwatnya pada istrinya, apakah dia dapat pahala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ara'aitum law kana wada'aha fil harami, akana alaihi wizrun? Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, apakah dapat dosa? Tentu dapat. Kalau begitu, kalau dia meletakkan syahwatnya kepada istrinya, kepada yang halal, maka dia dapat pahala, yaitu dia dapat sedekah. Di sini Rasulullah SAW menggunakan lafal yada'u syahwatahu. Syahwatahu. Syahwat di sini maksudnya mani. Maksudnya mani. Ya. Para syurahul hadis, para al-hadis menjelaskan bahwasanya maksud dari kalimat syahwat di sini seorang meletakkan syahwatnya, maksudnya meletakkan maninya kepada istrinya. Oleh karena itu, ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, dalam syariat syahwat juga diitlaqkan dan maksudnya adalah maknanya mani. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala memuji orang sedang berpuasa, ya, bahwasanya siyamuli, bahwasanya puasa itu adalah untukku, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan minumnya dan meninggalkan makannya karena aku. Di sini kalimat dia meninggalkan syahwatnya. Padahal syahwat kita tahu dalam hadis tadi yang kita sebutkan bahwasanya syahwat itu di antara maknanya adalah mani. Oleh karena itu, dengan dalil ini sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syahrul Mumti', bahwasanya orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, berarti dia tidak meninggalkan syahwat. Artinya dia tidak meninggalkan syahwatnya, tapi dia melakukan syahwatnya dan dia membatalkan puasanya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini dalil jumhur yang mengatakan bahwasanya orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, baik dengan onani, baik dengan bercumbu dengan istri, maka puasanya batal. Ini pendapat mazhab, 4 mazhab semuanya berpendapat dengan pendapat demikian. Dalil berikutnya, mereka berdalil dengan qiyas, ya. Mereka berdalil dengan qiyas bahwasanya puasa itu membuat lemah, dan perkara-perkara yang buat lemah itu bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang yang safar, demikian juga orang yang sakit, untuk berbuka, ya. Karena dikhawatirkan kelemahan yang timbul. Orang yang berpuasa atau orang yang bersafar dianjurkan untuk berbuka karena bisa menimbulkan kelemahan. Demikian juga sebagaimana akan kita jelaskan, kita akan singgung nanti bahwasanya orang yang berhijamah, berbekam, menurut pendapat yang rajih bahwasanya bekam itu juga membatalkan puasa. Demikian juga orang yang sengaja untuk muntah, ya, sengaja untuk muntah itu juga membatalkan puasa. Dan ini semuanya kembali kepada sebab yang satu, yaitu membuat lemah. Keluarnya darah dengan jumlah yang banyak karena bekam, demikian juga karena muntah yang keluar, ini membuat lemah orang yang berpuasa, sehingga syariat mengatakan orang seperti ini puasanya batal. Demikian juga kalau gitu, orang yang onani atau orang yang mengeluarkan maninya dengan sengaja, maka dia akan merasakan lemah dan akhirnya akan batal puasanya. Kemudian ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, pendapat jumhur menurut saya lebih kuat, ya, karena seandainya kita mengambil pada pendapat yang pertama, maka sama sekali tidak ada syahwat yang kita jauhi. Seorang boleh berhubungan dengan istrinya selama tidak masukkan dalam kemuliaan istrinya. Itu sudah syahwat, super syahwat yang telah dia keluarkan. Bahkan terkadang seorang lebih merasa nikmat dengan cara yang lain daripada berhubungan dengan kemuliaan istrinya. Sebagian orang seperti itu. Maka syahwat mana lagi yang harus kita tinggalkan kalau ternyata berhubungan dengan istri Islam itu dibolehkan selama tidak pada kemaluan, ya. Ini pendapat yang kuat yang mengatakan bahwasanya mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan cumbuan, ya, ataupun dengan onani, maka membatalkan puasa. Ini pendapat kebanyakan ulama para salafus saleh, dan tidak dikenal kecuali dari yang menyelisihinya kecuali Ibnu Hazm rahimahullah dan isyarat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Saya katakan ini khilaf yang kuat. Kita menghormati pendapat yang lain, namun hendaknya kita tidak mengikuti salah satu dari pendapat tersebut dengan hawa nafsu,
dan kita menghargai pendapat orang yang menyelisih kita. Allah alam bisawab ya.